Benarkah Ripaldi alias Ucil bukan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon? Nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata saya tuh, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata saya tuh, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya tuh. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis. Assalamualaikum, terima kasih kalian telah hadir di channel ini, di channel Total Review bersama Harry Heran di sini. Oke guys, kali ini kita akan coba review atau mereaction pernyataan atau pengungkapan pengakuan daripada Ripaldi alias Ucil, di mana ketika waktu pertama kali dia ditanya oleh orang tua korban, Ucil pada waktu itu sudah 3 hari di dalam sel, bahwa Ucil ketika itu dipaksa untuk mengakui perbuatannya, yaitu melakukan pembunuhan serta pemerkosaan terhadap Eki dan pemerkosaan terhadap Vina pada waktu itu. Namun pernyataan ini disangkal oleh Ripaldi, sehingga Ripaldi dijedot-jedotin kepalanya ke teralis jeruji besi sel penjara kala itu. Tapi tentu saja Ripaldi terus-terusan didesak untuk mengakuinya, karena pernyataan dari Sudirman bahwa Ripaldi yang kala itu menurut Sudirman adalah Andika, yaitu Andika di mana DPO yang dihilangkan oleh Polda Metro Jabar. Berikut ini pernyataan dalam videonya. Cek. Nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata saya tuh, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata saya tuh, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya tuh. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis. Jedot-jedotin, nanti dulu Pak. Apa-apaan Pak? Kata saya tuh, saya gituin dan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu Pak yang ada tamunya. Nah, nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak, kata saya tuh. Udah kalau kamu emang gak ngerasa, ayo ikut. Ya karena saya emang gak ngerasa, ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak, kata saya tuh. Ya, akhirnya saya ikut, dibawa nyampe ke Polres. Nyampe ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, kata saya gituin. Gak tahu Pak, udah mendingan matiin aja Pak. Saya udah lebih milih dimatiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal? Yang lain pun nggak kenal. Enggak, di Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Kembaliin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Setelah divonis dalam kasus penganiayaan teman wanitanya, Ripaldi lalu dilimpahkan dalam kasus Vina. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja enggak. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak? Kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apa-apaan Pak? Kata saya tuh. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak, kata saya. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya tuh. Setelah di BAP itu ada BAP lain nggak sih? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di Polsek doang. Yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak. Jangankan tahu isinya, saya bikin BAP-nya dia nggak tahu, kata saya tuh. Saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya tuh. Saya suruh tangan tangannya nggak mau lah, kata saya tuh. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Oh, pas setelah dakwaan itu apa isinya Cil waktu itu di BAP-nya itu? Ya, Masih ingat nggak? saya yang nusuk, saya yang merkosa lah, apalah setelah langsung ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah, jangankan
untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh, yang mulia, saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya bisa buktikan nih tanda tangan saya, terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ya harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh. Dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Emang terakhir Ya, saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Amin. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Nah guys, itulah pernyataan Ripaldi alias Ucil, bahwa Ucil sendiri atau Ripaldi tidak mengetahui isi BAP yang ada pada kala itu. Oke guys, maka semakin nyata dan murni bahwa kasus Pina Cirebon ini adalah kasus yang direkayasa, yang dimana ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oke guys, makasih buat kalian yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, diberikan kebahagiaan dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.